Nama saya Olga Patricia, dan di video kali ini saya akan membahas 4 topik yang akan saya kaitkan dengan COVID-19. Untuk topik yang pertama, saya akan membahas mengenai KKN yang dikaitkan dengan COVID-19. Nah, kan di beberapa minggu terakhir Indonesia itu dihebohkan dengan pemberitaan mengenai narapidana koruptor yang ikut dibebaskan dengan 30.000 napi lainnya. Nah, kan awalnya itu pemberitaannya itu Menteri Hukum dan HAM yaitu Pak Yasona Lawli ingin merevisi peraturan pemerintah nomor 99 tahun 2012 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan permasyarakatan. Nah, sebelumnya itu kan Presiden Jokowi telah mengambil tindakan untuk membebaskan 30.000 napi umum dalam rangka pencegahan COVID-19 di dalam lapas tahanan. Nah, untuk bisa bebas itu ada 2 syarat, yaitu ada yang syarat asimilasi dan integrasi. Untuk bebas syarat asimilasi, ini syaratnya, dan untuk yang integrasi, ini syaratnya. Dan Pak Yasona itu mengusulkan untuk merevisi itu karena napi koruptor itu tidak bisa ikut dibebaskan bersama 30.000 napi lainnya, sehingga ia mengusulkan untuk memberikan asimilasi kepada napi koruptor yang telah berusia lebih dari 60 tahun dan telah menjalani 2/3 masa pidananya. Nah, kan tetapi jika dianalisa kebijakan atau usulan yang diusulkan oleh Pak Yasona ini banyak mengundang kontroversi di masyarakat, karena kita tahu bahwa narapidana di Indonesia itu jumlahnya sudah sangat banyak, yaitu melebihi dari 250.000 jiwa, sehingga kebijakan yang diambil Pak Jokowi itu banyak diterima oleh masyarakat karena itu alasannya napinya sudah banyak dan risiko untuk tertular di dalam sel lapas tahanan itu sangat besar. Oleh karena itu, untuk kebijakan yang diambil Pak Jokowi, masyarakat banyak yang terima. Akan tetapi, untuk kebijakan yang diambil oleh Pak Yasona atau usulan yang dikasih Pak Yasona itu banyak yang ditolak oleh masyarakat. Karena jumlah koruptor atau narapidana korupsi di Indonesia itu jumlahnya lebih sedikit daripada narapidana umum. Terus kita tahu bahwa lapas narapidana umum dan narapidana koruptor itu sangat berbeda. Untuk narapidana umum itu lapasnya sangat tidak layak. Ada beberapa lapas di Indonesia yang memang tidak layak untuk narapidana. Contohnya itu, saya akan memberi contoh lapas atau rutan Bagan Siapiapi yang merupakan salah satu lapas yang terpadat di Indonesia. Nah, di sini itu daya tampungnya hanya 98 orang, tetapi total warga binaannya itu mencapai 806 orang. Ini sudah melewati kapasitasnya. Dan ini ada foto kondisi di dalam lapas, terlihat banyak sekali orang, bisa sampai 30-50 orang di dalamnya, dan mereka membuat tempat tidur tingkat agar mereka bisa tidur di kasur bareng-bareng. Bisa lihat fotonya sangat tidak manusiawi. Ini dilakukan karena pemerintah masih belum ada lahan untuk membangun lapas lagi, jadi ini terpaksa untuk dilakukan. Dan untuk lapas narapidana koruptor itu menurut saya itu sangat layak banget. Itu kayak melebihi kayak nggak wajar aja, kayak satu lapas saja tuh bisa dihuni cuma 2-3 orang, tapi ada saja koruptor nakal yang minta lapasnya tuh cuma dihuni dia sendiri dan minta dikasih fasilitas mewah seperti TV, AC, kipas angin, toilet duduk, ada showernya, dan berbagai fasilitas lainnya. Sehingga tidak heran jika masyarakat menolak usulan dari Menteri Pak Yasona untuk membebaskan para napi koruptor, karena rata-rata sel atau lapas tahanan napi koruptor ini juga sudah sesuai dengan standar social distancing atau physical distancing, jadi sangat minim untuk bisa tertular COVID-19. Dan untuk selanjutnya, yang kedua, saya akan membahas di topik yang kedua ini saya akan membahas mengenai perbenturan kepentingan yang dikaitkan dengan COVID-19 yang terjadi di Indonesia. Nah, ini tuh bermula
ketika adanya rencana rapid test yang dilakukan untuk seluruh anggota DPR RI dan keluarganya. Ini dikatakan oleh Sekretaris Jenderal DPR RI yaitu Pak Indra Iskandar pada hari Senin 23 Maret lalu. Ia mengatakan bahwa rencananya rapid test ini akan dilakukan pada hari Kamis ataupun Jumat di komplek perumahan DPR RI di Kalibata, Jakarta Selatan. Nah, pernyataannya itu mengundang kontroversi di masyarakat karena jika kita analisis seharusnya rapid test ini lebih diutamakan untuk para tenaga medis, dokter ataupun perawat karena mereka tuh berjuang di garda depan dan telah melakukan kontak langsung dengan pasien corona sehingga risiko untuk mereka tertular COVID-19 itu cukup besar. Nah, selain itu juga yang harus diutamakan adalah orang-orang yang masuk dalam kategori orang dalam pemantauan dan pasien dalam pengawasan. Oleh karena itu, seharusnya pemerintah yang memiliki jabatan di kursi jabatan itu tidak seenaknya menggunakan jabatannya untuk kepentingan pribadi dan keluarganya. Harusnya mereka mendahulukan kepentingan rakyat karena mereka tuh pejabat yang seharusnya melindungi atau mengutamakan kepentingan rakyatnya dulu dan tidak sewenang-wenangnya menggunakan jabatannya untuk kepentingan dirinya dan keluarganya. Dan diharapkan semoga rapid test ini tidak jadi dilakukan dan digunakan kepada orang yang tepat sasaran karena alatnya juga terbatas. Dan di topik ketiga, lanjut saya akan membahas ini saya akan membahas mengenai topik lingkungan yang dikaitkan dengan COVID-19 yang terjadi di beberapa negara. Nah, kan WHO ini telah menetapkan status pandemik untuk wabah corona. Dan di Indonesia sendiri, Presiden Joko Widodo telah mengambil kebijakan yaitu social distancing atau sekarang namanya berganti jadi physical distancing. Nah, Presiden Jokowi ini menyarankan atau menyuruh kita masyarakat Indonesia untuk bekerja dari rumah, ibadah dari rumah, dan belajar dari rumah. Tetapi untuk di beberapa negara seperti China, Italia, Malaysia itu lebih memilih menerapkan kebijakan lockdown. Nah, selama lockdown dan physical distancing ini dilakukan di beberapa negara, kegiatan atau aktivitas seperti pembelajaran itu diliburkan dan dilakukan secara online. Terus juga aktivitas perkantoran menggunakan sistem WFH atau work from home. Terus aktivitas industri banyak yang diliburkan sehingga aktivitas pabriknya itu juga ditutup untuk sementara. Ada juga kegiatan penerbangan yang dihentikan atau dikurangi jadwalnya, dan yang terakhir itu penggunaan transportasi umum itu juga dibatasi penggunaannya. Nah, di sini saya akan memperlihatkan beberapa foto dari kondisi negara yang telah menerapkan lockdown dan social distancing ini. Di sini tuh yang pertama itu ada kondisi negara Cina. Kita bisa lihat kondisi jalanannya sangat sepi sekali karena mungkin banyak masyarakatnya yang sudah di rumah. Dan gambar yang kedua ini terlihat banyak sekali toko-toko yang tutup, mungkin ada beberapa saja yang buka. Dan selanjutnya itu saya akan memperlihatkan kondisi jalanan di ruas utama ibu kota. Kita bisa lihat sangat lengang dan sepi sekali jalanannya, yang biasanya itu padat merayap, ini sepi sekali. Ini adalah foto penampakannya yang diambil oleh salah satu netizen. Dan selain dari dampak negatif yang ditimbulkan dari corona ini, kita juga bisa merasakan dampak positifnya, mungkin walaupun tidak secara langsung dampak positifnya. Nah, dampak positifnya itu membaiknya kualitas udara di beberapa negara. Itu disebabkan karena berkurangnya penggunaan transportasi kendaraan pribadi ataupun umum, dan juga berkurangnya pembakaran bahan bakar fosil yang biasa dilakukan oleh pabrik. Nah, di sini saya mempunyai infografis mengenai penurunan polusi udara di dunia saat pandemi corona ini. Nah, yang pertama itu ada dari Madrid, Spanyol. Di periode Maret 2020 terlihat angka penurunan 41-56% sejak lockdown diterapkan. Yang kedua itu ada Portugal. Penurunannya itu sekitar 40-51% di periode Maret 2020 sejak
lockdown ini juga dilakukan. Dan ada Italia. Kalau Italia itu penurunannya itu hanya 26-35%, lebih rendah dibandingkan periode sama tahun lalu sejak penerapan lockdown. Untuk di Cina sendiri, penurunan kadar nitrogen dioksidanya, emisi gas buang dari mobil, pembangkit listrik dan pabrik itu turun 40% di kota-kota Cina yang telah menerapkan lockdown. Untuk di Amerika sendiri, ini tuh telah berkurang 50% sejak diterapkannya lockdown. Kalau untuk di India, periode Maret 2020 ini konsentrasi parameternya itu turun 71% dalam sepekan sejak penerapan lockdown. Dan untuk di Indonesia sendiri, pada periode Maret 2020, konsentrasi parameternya itu tuh turun, dan indeks rata-rata indeks kualitas udaranya itu di angka 60, yang menunjukkan bahwa kualitas udara di Indonesia itu baik, karena sebelumnya itu Indonesia biasanya mencapai angka di atas 100-an. Dan dampak positifnya ini sebenarnya juga mungkin bisa membantu pada pasien corona untuk bisa menghirup udara yang lebih bersih dan lebih segar. Dan lanjut di topik keempat, saya akan membahas di topik keempat ini saya akan membahas mengenai hal yang dikaitkan dengan COVID-19 di Indonesia. Nah, selama virus corona terjadi di Indonesia, para pemerintah pusat dan pemerintah daerah tidak lupa untuk memperhatikan kesejahteraan masyarakatnya. Pemerintah pusat dan daerah itu bekerja sama untuk memberikan bantuan kepada masyarakat. Bantuan yang diberikan itu berupa bantuan sosial, terus adanya program KPH, terus ada juga yang terbaru adalah Presiden Jokowi menggratiskan listrik untuk rumah yang memiliki 450 watt listrik, dan hanya membayar 50% untuk rumah yang menggunakan 900 watt. Dan di beberapa hari terakhir itu ada juga kebijakan yang baru dikeluarkan Presiden, yaitu adanya program Kartu Prakerja. Nah, Kartu Prakerja ini adalah program pengembangan kompetensi kerja yang ditujukan untuk pencari kerja, pekerja ter-PHK ataupun pekerja yang membutuhkan kompetensi. Untuk saat ini, pemerintah telah memperluas jangkauan untuk orang yang bisa mendapatkan kartu prakerja. Ini tuh juga bisa didapatkan untuk para pekerja informal yang kehilangan penghasilannya selama corona berlangsung. Mereka itu nanti akan mendapatkan uang senilai 1 hingga 3 juta per bulannya selama corona. Kan tetapi kalau corona telah usai, mereka akan kembali mendapatkan uang normal, yaitu 600.000. Nah, akan tetapi kebijakan ini menurut saya kurang efektif jika diberikan sekarang, karena pasti masyarakat akan menyalahgunakan program kartu tersebut untuk membeli kebutuhan ekonomi. Sedangkan manfaatnya itu adalah untuk mencari pelatihan kerja, untuk menambah skill kemampuan dari para yang mendapatkan kartu prakerja, sehingga mereka akan dibayari pelatihannya melalui kartu prakerja ini. Terima kasih.